Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Dokter ini pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 10 DPR RI apresiasi kebijakan pemerintah dengan menyiapkan skema baru bagi guru P3K paruh waktu yang nantinya berstatus penuh waktu, yang menjadi langkah positif dalam memperbaiki penyelesaian persoalan status guru. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah dengan menyiapkan skema baru bagi guru P3K paruh waktu yang nantinya berstatus penuh waktu. Hal ini merupakan langkah positif dalam memperbaiki penyelesaian persoalan status guru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian menilai, kebijakan dengan mengarahkan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dan P3K penuh waktu untuk menjadi PNS melalui seleksi CPNS merupakan langkah yang tepat agar bisa memastikan guru yang diangkat memiliki kompetensi dan kualitas serta sesuai dengan formasi dan kebutuhan sekolah di masing-masing daerah. Mengapresiasi langkah dari pemerintah tentunya bersama pimpinan DPR RI, ini merupakan perjuangan dari kita semua, perjuangan dari teman-teman Komisi 10 yang meminta agar persoalan dasar pendidikan yang hari ini salah satunya adalah klaster guru ini bisa teratasi. Alhamdulillah itu sudah terjawab, sehingga tentu saya berharap kepada guru-guru kita di seluruh tanah air yang tergolong paruh waktu, penuh waktu, hari ini untuk sama-sama kita kawal ini kondusif suasananya sehingga peralihan atau transisi klaster atau status guru ini bisa berjalan dengan baik. Insya Allah nanti akan dimulai di awal 2027. Jadi yang P3K paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Yang penuh waktu akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Lebih lanjut, Lalu Hadrian menambahkan, selain penyelesaian status guru, peningkatan kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi 10. Untuk itu, DPR RI bersama pemerintah tengah memformulasikan langkah peningkatan kesejahteraan guru dengan mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Penanganan masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi kendala distribusi, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit untuk diakses. Terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi kendala distribusi, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memperkuat distribusi bantuan hingga ke wilayah terdampak yang sulit dijangkau. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyebut, ketersediaan kebutuhan darurat di sejumlah lokasi pengungsian sudah memadai, termasuk stok bantuan yang masih berada di Halim. Namun, distribusi ke wilayah terpencil memerlukan waktu karena kondisi akses yang tidak mudah. Pemerintah bersama masyarakat setempat pun dilibatkan dalam pengiriman bantuan, termasuk menggunakan sepeda motor untuk menjangkau lokasi yang tidak dapat dilalui kendaraan biasa. Sudah memadai, tinggal distribusi. Kami dapat penjelasan selain yang ada di lokasi ini masih ada di Halim. Oleh karena itu kami turut menyampaikan kepada masyarakat kita dalam hal kebutuhan kedaruratan ini pemerintah telah siap. Lokasi yang sulit dijangkau ini pemerintah sudah mengambil langkah melibatkan masyarakat, bahkan diantar lewat sepeda motor melibatkan masyarakat bukan saja pemerintah. Mudah-mudahan dengan sigapnya pemerintah yang dikoordinasikan oleh Pak Kaban BNPB ini, mudah-mudahan masyarakat tertangani dengan baik dan segera pulih. Selain penanganan kedaruratan, Marwan menyebut pemulihan layanan kesehatan juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang sudah mengalami sakit sebelum bencana, namun kini harus mendapatkan perawatan dengan fasilitas kesehatan yang rusak. Untuk itu, Marwan menilai pemerintah perlu menyiapkan layanan kesehatan alternatif, mulai dari rumah sakit darurat berbasis tenda, rumah sakit lapangan, hingga pemanfaatan rumah sakit kapal. Dari Nusa Tenggara Timur, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Memasuki usia ke-81 tahun, DPR RI terus memperkuat keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Dan informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya
periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Pemirsa, lembaga parlemen harus terus membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip meaningful participation dinilai penting agar aspirasi publik tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan. Memasuki usia ke-81 tahun, DPR RI terus memperkuat keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Prinsip meaningful participation dinilai penting agar aspirasi publik tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan. Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menekankan, lembaga parlemen harus terus membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan dan kehadiran di tengah masyarakat menjadi kunci untuk menyerap serta memperjuangkan aspirasi publik. Sampai 81 tahun ini saya kira DPR sudah bergerak maju gitu ya. Nah, tinggal ke depan saya kira kita harus tetap menjaga ya. Menjaga fungsi DPR itu adalah fungsi penyampai aspirasi masyarakat ya. Yang tentu aspirasi itu bisa kita serap kalau kita terus membuka diri. DPR ini terus membuka diri dan kemudian senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi itu dan kemudian memperjuangkannya. Ya, jadi DPR ini juga harus tetap menjaga konsistensinya sebagai lembaga parlemen yang disebut parle itu. Lebih lanjut, Ahmad Doli menyebut fungsi parlemen tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi juga menyampaikannya kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti dalam program dan kebijakan. Karena itu, DPR RI perlu konsisten menjalankan fungsi representasi dan memastikan kepentingan masyarakat terus dikawal. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia dorong Indonesia perkuat langkah diplomasi dan dukungan kemanusiaan bagi Palestina, mengingat kondisi masyarakat Gaza yang saat ini semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia mendorong Indonesia memperkuat langkah diplomasi dan dukungan kemanusiaan bagi Palestina, mengingat kondisi masyarakat Gaza yang saat ini semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dorongan ini mengemuka dalam pertemuan dengan perwakilan Parlemen Palestina, Marwan Muhammad Aburas, yang sekaligus menjadi Ketua Lajnah atau Komite Al-Quds dan Palestina dalam Persatuan Ulama Muslim Internasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan kondisi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan, terlebih keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk air bersih dan makanan. Atas kondisi tersebut, Kaukus mendorong Indonesia terus memperkuat dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi. Nah, tadi juga disampaikan pesan diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar di dalam BOP itu juga pemerintah kita harus lebih serius, sungguh-sungguh meyakinkan negara-negara yang ada di BOP karena Israel sudah terang-terangan menyatakan menolak proposal BOP, terutama proposal Amerika untuk melakukan rekonsiliasi dan perdamaian di Palestina itu. Nah, saya kira itu bisa jadikan dasar untuk pemerintah Indonesia untuk lebih aktif melakukan konsolidasi terhadap negara-negara anggota BOP yang lain. Ahmad Doli menyampaikan adanya gagasan untuk memperluas dukungan Palestina melalui people to people dengan membangun hubungan antar masjid dan rumah sakit di Indonesia dengan Palestina, sehingga pola tersebut memungkinkan dukungan diberikan secara lebih langsung. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Produksi minyak PT Pertamina Hulu Rokan belum mencapai target. Komisi 12 DPR RI dorong PT PHR mempercepat penanganan gangguan agar penurunan produksi tidak berlanjut dan target lifting nasional tetap terjaga. Produksi minyak PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR belum mencapai target. Semester pertama 2026, produksinya tercatat sekitar 178.000 barel per hari atau baru 87% dari target sekitar 205.000 barel per hari. Komisi 12 DPR RI mendorong PT PHR mempercepat penanganan gangguan agar penurunan produksi tidak berlanjut dan target lifting nasional tetap terjaga. Anggota Komisi 12 DPR RI Junaidi Auli mendorong evaluasi menyeluruh terhadap faktor yang mempengaruhi turunnya produksi di PHR, mulai dari penggunaan teknologi hingga kondisi operasional di lapangan. Ingin mendorong itu supaya penurunan produksi itu tidak terjadi terus-menerus. Akibatnya nanti target lifting tidak tercapai. Dari pihak PHR bisa mencoba mengelaborasi kira-kira langkah-langkah apa yang lebih tepat, apakah perbaikan teknologinya ataukah pola penanganan yang di lapangan perlu lebih sigap dan apa sebagainya, itu yang perlu dilakukan. Jadi kita menunggu sebagai mitra Komisi 12, kita menunggu PHR bisa bekerja secara lebih cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Dengan kontribusi sekitar 31% terhadap lifting minyak nasional, penurunan produksi di Pertamina Hulu Rokan langsung berdampak pada capaian nasional. Terlebih, lifting minyak Indonesia masih di bawah target 610.000 barel per hari pada 2026. Dari Pekanbaru, Provinsi Riau, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI dorong pemerintah percepatan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur agar kebutuhan dasar warga dapat segera terpenuhi. Penanganan pasca bencana harus dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, DPR RI tegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas dalam setiap langkah penanganan bencana. Koordinasi antar lembaga juga perlu diperkuat agar proses evakuasi, distribusi bantuan hingga pemulihan kehidupan warga dapat berjalan secara optimal. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT masih terus berlangsung hingga saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat ada sebanyak 7.492 gempa susulan sampai hari Rabu 26 Agustus 2026. Musibah gempa NTT membawa dampak kerusakan yang sangat masif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat lebih dari 100 orang meninggal dunia serta sekitar 185.000 orang terpaksa mengungsi. Pemerintah dan DPR kini fokus pada penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan ke seluruh wilayah terdampak. Namun luasnya wilayah NTT serta banyaknya daerah terpencil menjadi tantangan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Nah, tentunya yang pertama kita harapkan pemerintah bisa menyiasati atau bekerja lebih cepat. Yang kedua, kita minta masyarakat terdampak agar lebih bersabar. Karena ini nggak mudah, ya. Yakinlah bahwa pemerintah, kita lihat sendiri ya, baik pemerintah, DPR bahkan sudah membentukkan tim sendiri dalam rangka percepatan proses bantuan, dan kemudian juga saya lihat di beberapa elemen-elemen baik partai-partai kemudian juga elemen masyarakat lain ini sudah menggalang bantuan. Nah, hanya saja nggak mudah karena memang NTT ini wilayahnya luas, banyak daerah terpencilnya yang terdampak, sehingga untuk mendistribusikan bantuan sampai ke titik tersebut ini hal yang PR tersendiri dan nggak mudah. Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh sebelum menentukan besaran kebutuhan pemulihan. Laporan Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kerusakan dan kerugian akibat gempa. Hasil pendataan selanjutnya dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah pemulihan infrastruktur di NTT. Nah, hanya pendataannya tersebut jangan sampai tumpang tindih. Kemudian mereka juga bisa bersinergi untuk bisa melakukan updating data secara kontinu. Karena bagaimanapun juga BNPB selaku IC Commander bisa melakukan gerak cepat seperti yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Nah, tentu dengan keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, keberadaan pemerintah pusat terutama dari kementerian lembaga itulah yang diharapkan saat ini. Revitalisasi dan pemulihan fasilitas layanan kesehatan di NTT turut menjadi perhatian DPR RI. Komisi 9 DPR RI bahkan berkomitmen untuk mempercepat proses revitalisasi fasilitas layanan kesehatan yang rusak akibat gempa. Komisi 9 memastikan dukungan dari sisi anggaran untuk mempercepat pemulihan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Perbaikan segala fasilitas kesehatan yang ada di Manggarai dan sekitarnya ya di NTT Flores ini kita terus kawal ke depannya ya, termasuk tentunya fungsi anggaran juga akan kita dukung dan mintakan koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Keuangan sehingga seluruh pelayanan kesehatan kita inginnya tidak ada yang terkendala. Gubernur NTT Melkiades Lakalena menyambut positif berbagai dukungan dari fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI. Koordinasi antara DPR RI dan pemerintah pusat serta daerah diharapkan dapat membuat pemulihan berjalan lebih cepat. Data kami sendiri ada lebih 400 lebih pasienkes baik rumah sakit, puskesmas, pustu yang kena, dan karena Komisi 9 hari ini tentunya akan membantu mempercepat perbaikan dengan dukungan Komisi 9 bisa membuat perbaikan pasienkes di NTT bisa lebih cepat lagi. Khususnya 2 rumah sakit dan puskesmas yang saya lihat cukup banyak yang kena di satu Flores ini minus Flores 5. Sejauh ini BNPB telah menerima 2.032 ton bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa di NTT. Dari ribuan ton bantuan, sekitar 75% telah disalurkan melalui berbagai jalur distribusi.
mulai dari darat, laut, dan udara. Pemerintah harus konsisten mengalirkan bantuan sampai ke pelosok wilayah NTT, sehingga setiap korban gempa dapat merasakan uluran tangan negara. Bekantan merupakan primata endemik Indonesia yang hanya dapat ditemukan di Pulau Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dan bulu berwarna coklat kemerahan. Uniknya, hidung bekantan jantan yang lebih besar dan panjang dipercaya berperan dalam menarik perhatian betina, sekaligus menghasilkan suara khas yang menjadi ciri khas satwa ini. Bekantan biasanya hidup di hutan bakau, rawa, dan kawasan sekitar sungai, sehingga kelestarian habitat menjadi kunci untuk menjaga populasinya. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 09. Sayangnya keberadaan bekantan masih menghadapi berbagai ancaman nih pemirsa, terutama akibat kerusakan habitat dan juga perubahan fungsi lahan. Padahal bekantan memiliki peran penting dalam ekosistem lahan basah, sekaligus menjadi salah satu kekayaan hayati yang menjadi identitas Kalimantan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat bekantan, primata endemik asal Kalimantan dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Indonesia memiliki kekayaan satwa liar yang menjadi kebanggaan setiap daerah. Dari Pulau Sumatera hingga Papua, beragam satwa endemik hidup dan menjadi bagian penting dari ekosistem Nusantara. Salah satu satwa yang paling unik dan mudah dikenali berasal dari Pulau Kalimantan. Primata ini memiliki hidung yang besar, wajah yang khas, dan tingkah laku yang sangat menarik. Satwa tersebut adalah bekantan. Bekantan tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan, satwa ini juga menjadi maskot kota Banjarmasin dan simbol kekayaan alam Indonesia. Namun, di balik penampilannya yang unik, bekantan menyimpan banyak fakta menarik yang layak untuk diketahui. Lalu, apa yang membuat bekantan begitu istimewa dan mengapa kita harus ikut menjaga kelangsungan hidupnya? Berikut pembahasannya. Primata endemik asal Kalimantan. Sebelum mengenal keunikannya, mari kita ketahui terlebih dahulu asal-usul bekantan. Bekantan merupakan primata endemik yang hanya dapat ditemukan secara alami di Pulau Kalimantan. Satwa ini hidup di hutan mangrove, hutan rawa, dan kawasan di sekitar sungai. Lingkungan tersebut menyediakan makanan, tempat berlindung, dan tempat berkembang biak bagi bekantan. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon dan hanya turun ketika diperlukan. Karena itu, kelestarian hutan Kalimantan menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup bekantan. Hidung besar yang menjadi ciri khas. Salah satu hal yang paling mudah dikenali dari bekantan adalah hidungnya yang besar. Hidung tersebut terutama dimiliki oleh bekantan jantan dewasa. Para peneliti meyakini bahwa hidung besar membantu menarik perhatian betina. Selain itu, hidung tersebut juga membantu memperkuat suara saat bekantan berkomunikasi. Keunikan inilah yang membuat bekantan mudah dikenali oleh masyarakat di seluruh dunia. Maskot Kota Banjarmasin. Keunikan bekantan membuat satwa ini memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Bekantan telah ditetapkan sebagai maskot Kota Banjarmasin. Hal ini menjadi simbol bahwa masyarakat
memiliki kepedulian terhadap satwa endemik Kalimantan. Sosok bekantan dapat ditemukan pada berbagai patung, taman, hingga media promosi pariwisata. Kehadirannya diharapkan dapat mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga kelestarian alam. Ahli berenang dan memanjat. Meskipun lebih sering hidup di atas pohon, bekantan ternyata merupakan perenang yang sangat handal loh. Mereka mampu menyeberangi sungai dengan cepat untuk mencari makan atau menghindari bahaya. Jari-jari bekantan memiliki selaput tipis yang membantu mereka saat berenang. Kemampuan ini menjadi salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh banyak primata lainnya. Bekantan bukan sekadar primata dengan hidung yang besar. Satwa ini merupakan simbol kekayaan alam Kalimantan yang sangat berharga. Di balik keunikannya, terdapat peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dari bekantan, kita belajar bahwa setiap satwa memiliki peran yang penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, menjaga bekantan berarti menjaga kekayaan alam Indonesia untuk generasi yang akan datang. Semoga bekantan terus lestari, tetap menjadi maskot kota Banjarmasin, dan selalu menjadi kebanggaan Indonesia. Sampai jumpa kembali di segmen Intips selanjutnya. Segmen informasi dan tips yang menyingkap beragam cerita menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Kamis 7 Agustus 2026. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda salah satunya yaitu tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Sedangkan di pukul 1 siang nanti, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua DJSN, Ketua Dewas BPJS Kesehatan, serta Dirut BPJS Kesehatan dengan agenda evaluasi kondisi terkini tentang ketahanan dan keberlanjutan dana jaminan sosial kesehatan dan agenda lainnya termasuk dampak atas rencana perubahan manfaat tarif dan juga sistem pembayaran JKN. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvr-parlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Noktarini dan juga rekan Saya Ziolbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.